Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah memberi petunjuk pertolongan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian amalan kita. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita teladan yang baik bagi kita umatnya yang telah diutus Allah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Pada kesempatan ini kita mengambil topik pembahasan mengenai Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran bisa kita lihat pembahasan Lailatul Qadar itu di awal surah Ad-Dukhan ya. Dari ayat 3 sampai kepada ayat 6. Baru yang kedua surah Al-Qadar ya, surah Al-Qadar. Nazallahu fi Lailatul Qadar. Jadi ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di Lailatul Qadar itu. Kemudian di surah Al-Qadar menjelaskan tentang keutamaan ya, kelebihan, kemuliaan dan waktunya ya. Adapun tentang menjelaskan tentang amal-amalnya itu kita temukan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi tidak ada pembahasan mengenai amal-amal kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar ya. Pada ayat 3 di surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan lil alamin innahu huwas samiul alim. Hanya ya yang disebut ayat sebelumnya yaitu Kitabul Mubin, kitab Al-Quran yang memberi keterangan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada satu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami kata Allah melalui kitab yang diturunkan itu memberi peringatan. Fiha, di malam itu, bukan di dalam kitab itu ya. Fiha karena dia lebih muannas, kembali kepada Lailah. Di malam itu yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskan atau diputuskan, dipilah-pilah, lalu ditetapkan semua urusan dengan penuh hikmah. Amran min indina, urusan dari sisi kami. Inna kunna mursalin, sesungguhnya kami mengutus dengan urusan-urusan itu melalui malaikat-malaikat Allah sebagaimana disebut surah Al-Qadar karena adalah malaikat. Rahmatan min indir Rabbi, penurunan Al-Quran itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu was-samiul alim, sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama kepada kita tentang penurunan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan di satu malam yang diberkahi. Jadi malam yang diberkahi itu ditafsirkan Allah melalui surah Al-Qadar, yaitu firman Allah yang berbunyi
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam qadar. Jadi malam yang diberkahi itu ialah malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kembali dulu kita masalah penurunan Al-Quran ya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah katanya di Lailatul Qadar. Jadi itu dijelaskan Allah, dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebelum diturunkan itu sudah lebih dulu ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana disebut surah Al-Waqi'ah ya. Pada uqsimu bimawaqi'in nubuwah wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Di kitabin maknun itu ditafsirkan yaitu Lauhul Mahfuz ya. Jadi dari Lauhul Mahfuz dijelaskan Rasulullah itu diturunkan keseluruhannya. Jadi seluruh Al-Quran itu dibawa Jibril dari Lauhul Mahfuz di malam Qadar tadi, dibawa ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu katanya langit terdekat ke bumi. Baru dari Baitul Izzah dibawalah kepada Rasulullah pertama sekali, yaitu 5 ayat dari awal surah Al-Alaq, yaitu Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu penurunan ya, penurunan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan penurunan pertama sekali kepada Rasulullah 5 ayat dari awal surah Al-Alaq. Itu peristiwa yang telah lalu. Lalu Allah mengatakan malam itu malam yang diberkahi. Apa maksudnya malam yang diberkahi itu? Yaitu disebut Allah di surah Al-Qadar, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Keberkahan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu maknanya kaitannya dengan amal. Kaitannya dengan amal. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Bahwa amal-amal yang dilakukan seorang muslim, seorang mukmin ya, di malam Qadar itu lebih baik daripada amal 1000 bulan. Jadi kaitan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah dengan amal ya. Itulah keberkahannya. Keberkahan Lailatul Qadar itu yaitu melipat gandakan nilai amal-amal saleh ya. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberi peringatan, yaitu melalui Al-Quran tadi ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah, salah satu fungsinya adalah untuk mengingatkan. Jadi kata mundir itu mengingatkan tentang bahaya, mengingatkan tentang adab-adabnya. Jadi seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya, maksudnya di malam itu yufraqu. Yufraqu asal arti yufraqu itu dipisah-pisah, dipilah-pilah ya. Ditetapkan. Apa yang ditetapkan itu kullu amrin, semua urusan. Jadi semua urusan Allah yang akan berjalan di alam ini setahun ke depan itu ditetapkanlah itu di Lailatul Qadar. Jadi umpamanya
perjalanan hidup kita setahun ke depan itu ditetapkan di Lailatul Qadar itu. Jadi makanya kaitannya Rasulullah menyuruh kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Apa kaitannya disuruh kita banyak berdoa? Rasulullah mengatakan la yuruddul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qadar, tidak ada yang dapat merubah qadar kecuali doa. Makanya qadar qadar. Jadi makanya pada saat penetapan itu takdir banyak usul kita kepada Allah, karena banyak permintaan kita kepada Allah. Malam penetapan takdir. Iya sebenarnya. Sehingga nanti ada qadar yang karena qadar itu dikatakan dari ayat Al-Quran dan hadis ini dibagi kepada dua, ada qadar mubram dan ada qadar mu'allaq. Qadar mubram itu qadar yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, dan ada qadar mu'allaq, qadar yang tergantung dengan amal kita. Jadi kalau ada amal kita seperti ini, maka qadar yang akan terjadi tidak terjadi. Umpamanya kata Rasulullah, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menurunkan siksa kepada satu kaum selama kaum itu beristighfar. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar. Sebenarnya sudah ada azab bencana yang mau turun, bukan terjadi kan? Tapi karena penghuninya berapa beristighfar, maka bencana itu tidak terjadi. Contohnya seperti kaum Nabi Yunus. Ketika tanda-tanda bencana itu sudah datang, Nabi Yunus melarikan diri kan? Tanpa seizin Allah. Karena Nabi Yunus lari, masyarakatnya takut bencana akan terjadi. Lalu mereka berkumpul memohon ampun kepada Allah sehingga bencana itu tidak terjadi menimpa mereka. Jadi ini contoh qadar mu'allaq. Qadar bencana itu sebenarnya sudah ada, tapi karena mereka beristighfar, maka qadar itu tidak terjadi. Jadi yang berwenang merubah qadar itu dan menanggungkan qadar itu Allah. Sebagaimana katakan Allah di surah yang Allah hapus terserah Allah. Mana yang mau Allah tetapkan terserah Allah. Tapi ada penghapusan, ada penetapan itu kaitannya dengan amal hamba itu. Amal hamba itu karena jadi ketika dia berdoa tadi bisa menolak qadar mu'allaq tadi, ya. Jadi makanya dianjurkan banyak beramal, bermohon, ya, di malam qadar itu, karena di malam itu kata Allah penetapan segala urusan Allah. Dan urusan itu ditetapkan kata Allah penuh dengan hikmah. Jadi semua urusan Allah berdasarkan hikmah. Jadi tidak ada urusan Allah yang tidak berdasarkan hikmah. Ketika kita ditimpa musibah, kita ditimpa musibah seorang muslim, musibah itu karena ada hikmah. Ada hikmah di balik musibah yang ditimpakan Allah. Apakah musibahnya untuk menghapus dosa, kan? Apakah hikmahnya untuk menyadarkan kita? Pokoknya pasti ada hikmahnya. Ilmu Allah ketika Allah menetapkan satu urusan itu. Makanya Allah tidak pernah menetapkan urusan dalam rangka menganiaya, ya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, ketika Allah menetapkan urusan itu dengan adil, ya, dengan adil, tak ada kecurangan. Allahu Akbar, ya. Jadi itu kejadian di Lailatul Qadar, ya. Jadi ada kejadian yang bersifat
telah berlalu, ada yang berjalan terus. Itu bisa kita lihat. Coba lihat kata kalimatnya ketika menurunkan Al-Quran dibuat dengan kata fi'il madhi. Inna anzalna. Anzalna itu fi'il madhi, karena peristiwa itu sudah berlalu. Tapi ketika Allah menceritakan penetapan urusan, fiha yufraku. Yufraku itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari bermakna sedang dan akan. Karena penetapan urusan itu akan terus berlaku setiap tahun. Makanya dibuat dengan kata fi'il mudhari. Sama dengan di surah Al-Qadar itu kan, lalu surah Al-Qadar inna anzalna fi lailatul qadar. Penurunan Al-Quran itu dengan fi'il madhi. Tapi ketika mengatakan malaikat turun, kata nazzalul malaikat. Kata nazzalul itu fi'il mudhari. Sedang dan akannya bahwa malaikat akan turun dan akan turun setiap tahun, setiap Lailatul Qadar. Jadi setiap Lailatul Qadar akan dilaksanakan penetapan urusan Allah. Dan setiap terjadi Lailatul Qadar itu akan turun malaikat-malaikat membawa urusan masing-masing sesuai dengan urusan malaikat itu. Karena setiap urusan Allah itu ada malaikat yang ditugasi Allah menjalankannya. Kalau ibarat apa ini negara kan, setiap tahun negara itu menetapkan lima. Maka setiap daerah akan datanglah itu menerima keputusan yang akan dikasih sebagai setiap daerah itu. Nanti kalau sudah diputuskan dalam sidang paripurnanya, maka setiap daerah akan mendapat urusan masing-masing. Maka mereka pun akan pulang membawa urusan itu karena untuk dijalankan. Jadi malaikat-malaikat itu pun seperti itu. Ketika Allah tetapkan urusan ruh yang mau ditiupkan, ruh yang mau dicabut, ini diserahkan kepada malaikat Israil. Urusan rezeki ditetapkan, urusan rezeki setahun ini begini ya. Ini diserahkan kepada malaikat Mikail. Maka turunlah malaikat-malaikat itu. Tatanazalul malaikat. Turunlah malaikat-malaikat itu bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dari semua urusan. Jadi semua urusan yang ditetapkan Allah tahun ini, maka dari serahkan Allah lah kepada setiap malaikat menurut urusan masing-masing. Ya. Jadi urusan ini kata Allah amron min indina, urusan dari sisi kami. Jadi setiap keputusan itu sepenuhnya keputusan dari Allah. Tidak ada yang bisa campur tangan. Sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi kalau manusia presiden memutuskan dialah pemimpin yang tertinggi, dia kadang-kadang masih terpengaruh itu dengan pengaruh orang yang lain kan. Ada yang satu pihak yang mengancam kan. Ada yang satu pihak pandai membujuk kan. Kalau Allah tidak, urusan dari sisi kaki sepenuhnya Allah. Nah, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah rahmatan min Rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi bisa sebutan sebagai rahmat, yaitu penurunan Al-Quran. Bisa juga sebagai rahmat dari Tuhanmu, kebaikan, keberkahan Lailatul malam itu ya. Keberkahan malam itu adalah sebagai rahmat dari Tuhan.
itu sana. Bisa juga sebagai rahmat itu penetapan urusan tadi. Jadi penetapan urusan itu sebagai rahmat dari Allah. Jadi misalnya cakupnya semua, penurunan Al-Quran, penetapan urusan, pemberkahan malam itu semuanya adalah merupakan rahmat dari Allah. Karena malam itu dilebihkan Allah daripada seribu bulan. Merupakan rahmatnya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi semua pembahasan itu ditutup Allah dengan dua sifat kesempurnaannya dalam pengawasannya, ya. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kalau kita kaitkan dengan suruhan Rasulullah, kita banyak beramal di Lailatul Qadar itu kan? Kita disuruh banyak beramal, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah. Tadi kita sebut tidak ada yang menolak qadar kecuali doa. Jadi sungguh Allah di dalam menetapkan urusan itu berdasarkan pendengarannya, berdasarkan kemahamengetahuannya, sehingga tidak ada yang terselip apapun di dalam menetapkan urusan itu. Umpamanya kita buat dulu, Allah sudah mau memutuskan urusan ini, sementara ada yang mempanjatkan permohonan. Tapi ketika mau memutuskannya, lupa dia. Lupa dia. Karena dia ada permohonan kan? Kalau tahu sudah diputuskan. Sebenarnya tadi ada permohonan tapi sudah selesai memutuskan tadi kan? Itu kelemahan. Itu kan kelemahan ya. Tapi kalau Allah tidak, Dia mau dengar. Kalau ada usul pasti dengar. Ada keinginan pasti Allah kan. Allah ya. Jadi nggak ada yang terselip dalam menetapkan urusan itu, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat-ayat ini semua baru menjelaskan tentang penurunan Al-Quran, kemudian kebaikan malam itu, dan penetapan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-Qadar. Di surah Al-Qadar dijelaskan pertambahannya ya. Di surah Al-Qadar itu dijelaskan tentang kemuliaannya. Dijelaskan tentang kemuliaannya. Kalau di surah ayat ini tadi baru malam yang diberkahi katanya kan? Malam diberkahi. Malam diberkahi itu itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama hikmah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu bagi kita satu malam saja ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena umur umat Muhammad ini dikasih Allah pendek-pendek, sementara umur umat yang telah lalu dikasih Allah panjang-panjang. Jadi kalau sekiranya tidak dikasih kita kesempatan mengimbangi amal mereka itu, maka kita pasti selalu tertinggal itu kan? Karena umat-umat yang lalu panjang-panjang umurnya. Itu
Itu umat Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh itu umur 950 tahun. Udah berapa generasi itu di masa hidupnya itu kan? Sinibuan saja belum ditemukan. Mencatat sejarahnya 950 tahun kan? 950 tahun. Makanya sampai Nabi Nuh berkata dalam doanya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafar. Di surah Nuh ya. Ya Tuhan, jangan biarkan lagi di bumi ini tinggal orang kafir. Karena kalau tinggalkan mereka di bumi ini, kerja mereka menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan tidak lahir anak mereka kecuali pendurhaka. Tidak lahir keturunan kecuali pendurhaka. Kenapa berani Nabi Nuh mengatakan tidak lahir keturunan kecuali pendurhaka? Karena sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun berapa generasi kan di masa dia masih tetap pendurhaka. Kalau 950 tahun sudah berapa keturunan itu kan? Sudah berapa generasi itu? Jadi makanya dia bilang, jangan usah lagi tinggal sama orang kafir di bumi ini kan. Karena lahir keturunan yang pendurhaka. Kalau Nabi Muhammad waktu dia dianiaya orang Taif, doanya ya Allah jangan dihancurkan katanya ketika ditawarkan malaikat menghancurkan kampung baik. Aku masih harap di tulang sulbi mereka ada yang akan menyembah Allah. Aku harap di tulang sulbi mereka karena dia belum membuktikan seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh kan. Tapi kalau Nabi Nuh sudah turun-temurun masih lahir. Harapan. Jadi kalau dia beramal 950 tahun dengan umur 60 tahun, 65 tahun kan, pasti kita ketinggalan itu ya. Makanya dikasih Allah lah bagi kita waktu untuk bisa mengimbangi mereka, bahkan bisa melebihi mereka. Bisa melebihi mereka. 1000 bulan itu 82 tahun lebih kan? 83 tahun. 83 tahun. Coba kita beramal yang satu malam. Kalau kita beramal satu malam itu lebih baik dari amal 83 tahun. Berarti kalau sekali seumur hidup kita sudah dapat amal yang lebih baik dari 83 tahun. Kalau kita dapat 10 kali seumur hidup kita, 830. Kita dengan Nabi Nuh kan? 830. Mengimbangi Nabi Nuh. Ya, Allah Akbar, maha adilnya Allah itu ya. Tinggal maukah kita itu yang menjadi masalahnya. Karena kalau Allah dengan maha adilnya dia sudah siapkan ya, sudah berikan kesempatan. Itu tentang kebaikan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian peristiwa yang terjadi dijelaskan lagi, tatanazzalul malaikatu warruhu ilaihi, tatanazzalul malaikatu warruhu bi idzni rabbihim. Turunlah malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud di situ adalah Jibril. Jadi kalau urusan penting biasanya selalu Allah menyebut malaikat dan Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa dipisahkan Allah Jibril dari malaikat? Sebenarnya ketika disebutnya turun malaikat itu sudah masuk Jibril, karena Jibril itu bagian dari malaikat. Tapi kenapa disebut lagi ar-ruh Jibril? Karena kata-kata ar-ruh di dalam Al-Quran itu ada 6 apa ya? Ada 6 artinya. Karena cuman sudah ini saya ingat lupa satu di antara yang lain. Semuanya ada dalam Al-Quran. Lupa saya yang satu lagi. Ruh yang pertama maknanya Jibril.
Nazala bihi ruhul amin. Ada Nazala bihi, Al-Quran diturunkan oleh Al-Ruhul Amin, ruh yang amanah, ruh yang dipercaya. Jadi siapa yang menurunkan Al-Quran itu, membawanya kepada Nabi Muhammad? Mereka Jibril. Jadi kalau disebut ruh berkaitan dengan penurunan Al-Quran, maknanya adalah Jibril, ya. Jadi itu yang pertama. Ada yang kedua, ruh maknanya nyawa manusia. Fanafakhna tentang penciptaan Adam. Fanafakhna min ruhina. Di dalam ayat itu disebut disempurnakanlah penciptaan Adam, kemudian ditiupkanlah ruhnya. Masallahu fanafakha fihi min ruh. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan Adam, lalu ditiupkanlah ruhnya. Jadi ruh yang makna kata yang kedua adalah nyawa manusia, ya. Kemudian yang ketiga ada makna ruh di situ, penciptaan Nabi Isa. Penciptaan Nabi Isa. Ketika Allah mengatakan rahim Maryam, fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan pada rahim Maryam dari ruh kami. Di ruh di situ maknanya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia tercipta dengan ruh, tidak tercipta dengan sperma. Dari sperma, ya. Kemudian tiga tadi, ya. Baru yang keempat, ar-ruh maknanya Al-Quran. Itu di surah Asy-Syura, ya, surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah telah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari urusan kami ini. Al-Quran. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Al-Quran, kan? Jadi Al-Quran itu disebut Allah ruh. Ruh dari agama ini. Jadi agama ini, Islam ini, ruhnya Al-Quran. Makanya digambarkan Rasulullah orang yang sama sekali tidak ada Al-Quran di rongga mulutnya. Berarti tidak pernah membaca Al-Quran, kan? Mathalul ladzi laisa fi jawfihi syai'un min Al-Quran kal baitil kharib, kata Rasulullah. Perumpamaan seorang muslim yang tidak ada apapun di rongga mulutnya dari Al-Quran, maka seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh sama seperti jasad yang sudah mati, kan? Begitulah seorang muslim kalau tidak pernah baca Al-Quran, tidak ada ruh agamanya, ya. Itu yang keempat, ya. Baru yang kelima, makna ar-ruh di situ pertolongan, ya. Nanti kita lakukan dulu persayaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh di situ maknanya pertolongan, ya. Jadi kalau di sini tadi di surah Al-Qadar ini ar-ruh di situ maknanya adalah malaikat Jibril. Jadi bukan ruh nyawa manusia, ya. Jadi jangan salah menafsirkan.
Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amar, dengan dari semua urusan. Jadi malaikat itu katanya menjalankan urusan Allah dengan izin Allah. Jadi malaikat itu walaupun punya kekuatan, dia tidak bisa berbuat tanpa izin dari Allah. Kemudian tadi, kenapa disebut Allah bisa Allah agung dan malaikat? Karena katanya Jibril itu adalah raja semua malaikat, raja semua malaikat. Jadi kalau urusan ini dilaksanakan oleh anggota dan ikut rajanya sendiri, itu menunjukkan urusan itu sungguh penting. Kalau nggak penting kan wakil-wakilnya saja diapakan, tapi ini sampai ikut pimpinan tertinggi, malaikat Jibril. Makanya saking pentingnya lah urusan itu. Penting itu urusan sealam ini kan, urusan sedunia ini. Jadi makanya sampai raja malaikat pun ikut serta di dalam membawa urusan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas akhir waktu Lailatul Qadar itu. Salam dia hatta matla'il fajar. Selamatlah dia hingga terbit fajar. Artinya Lailatul Qadar itu berlaku sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka berakhirlah Lailatul Qadar. Artinya kalau amal subuh itu tidak termasuk lagi amal yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kaitannya dengan hadisnya yang tadi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mendapatkan sholat maghrib dan isya dalam berjamaah di Lailatul Qadar, maka ia telah mendapat bahagian besar dari Lailatul Qadar itu. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan itu sudah bahagian besar, ya? Karena amal yang paling afdol mendekatkan diri kepada Allah ada amal-amal yang wajib. Afdol ma yataqarrabu bil 'abdi bima faradtu 'alaihi. Amal yang paling afdol seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang dilakukan Allah. Jadi ya, amal fardu di malam itu hanya sholat maghrib dan isya. Berarti tidak ikut subuh. Tidak ikut subuh. Jadi kalau seseorang muslim ikut melakukan sholat maghrib, isya di jamaah di masjid, maka dia sudah mendapat bahagian besar dari Lailatul Qadar. Kemudian kaitannya dengan amal, maka itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya. Dalam satu hadis Aisyah meriwayatkan, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ashrul awakhir ahya al-laila kullahu wa ayqadha ahla Ya'da wa sya'da al-mizan. Adalah Rasulullah SAW apabila datang 10 malam yang terakhir dari Ramadan, ia bangun sepanjang malam. Dan bahkan kata Rasulullah, ia menambah kesungguhan dan mengikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya, karena jadi itu biasanya kalau orang mau beban berat itu ikat pinggangnya, karena Rasulullah mengikat pinggangnya. Wahai kalau ahla, dan Rasulullah membangun keluarganya supaya ikut mendapatkan
keutamaan Lailatul Qadar itu. Jadi itu menunjukkan pentingnya disungguhkan kesungguhan kita untuk beramal di 10 malam yang terakhir itu. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan taraqqabuha fil ashril awakhir fil witri minha. Berusahalah kamu mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil daripadanya. Di Lailatul Qadar itu terjadinya di malam ganjil kata Rasulullah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ganjil itu tidak pasti. Apakah pasti itu satu Ramadan? Bukan. Jadi oleh karena itu bisa jadi seperti kita dengan di Saudi umpamanya. Ganjil bagi kita genapnya di Saudi. Karena beda puasa kita kan? Genap bagi kita ganjil di sana. Jadi mana kalau begitu Lailatul Qadar itu ya? Jadi malam itu yang satu malam itu yang 24 jam mengitari bumi. Jadi oleh karena itu makanya kita isi 10 malam yang terakhir. Kita tambah kesungguhannya melakukan ibadah-ibadah. Mengenai ibadahnya, Rasulullah SAW mendirikan malamnya dengan memperbanyak dua pokoknya. Yang pertama memperbanyak sholatnya, sholat malamnya. Dan Rasulullah kalau 10 malam terakhir membuat bilik-biliknya di Masjid Nabawi. Bilik-biliknya hanya dibuat dari daun-daun kurma, dipatahkan daun kurma itu menjadi Rasulullah. Karena para sahabat katanya datang menengok Rasulullah dari balik biliknya ini. Karena kalau Rasulullah sholat diikuti sahabat dari belakang di luar bilik Rasulullah. Jadi itu cara mendapatkan Lailatul Qadar ya, dengan melakukan sholat memperbanyak sholat. Jadi kalau di Makkah, Madinah rata-rata masjid, semua masjid dan masjid lorong semuanya. Kalau mulai dari malam 21, tarawihnya 23, nanti jam 2 itu akan ada lagi sholat qiyamul lail berjamaah sebanyak 13 rakaat. Jadi kalau di Masjid Nabawi 9 malam khatam Al-Quran ayat yang 13 rakaat itu berarti 3 juz satu malam ya, lebih 3 juz satu malam. Dimulai dari malam 21. Jadi jam 2 berhenti jam 4 untuk bersambung. Jadi begitulah itu setiap tahun kalau masuk malam 21 ya, malam yang ke-21. Ini salah satu cara mendapatkan Lailatul Qadar dengan menambah jumlah sholat. Kemudian yang kedua, Rasulullah kalau masuk 10 terakhir dia yang tikap di masjid ya. Jadi katanya kalau masuk 10 terakhir itu dimulai subuh hari ke-20. Kalau masuk hari ke-20 dari subuhnya dimulai Rasulullah itu ketika. Jadi siang malam Rasulullah berada di masjid dan dilakukan Rasulullah sampai akhir hayatnya.
dan pernah diikuti istri Rasulullah masa hidupnya ya. Pernah diikuti oleh istrinya, tapi ada masalah ya. Jadi waktu itu ada yang minta izin satu orang istri Rasulullah itu bisa diizinkan Rasulullah dibuatnya lagu jadi sendiri kan. Lalu besok harinya ditengok Rasulullah sudah berjejer di belakang. Ditanya Rasulullah, ini siapa? Kata Rasulullah, si anu itu yang minta izin, yang di belakang si anu. Pulang semua ke rumah kata karena yang ke belakang ini ada minta izin lagi sama Rasulullah. Jadi karena nggak minta izin itu disuruh Rasulullah balik. Yang minta izin pun disuruh balik. Suruh balik ke masjid. Sehingga sampai akhir hayat Rasulullah tidak lagi yang tinggal istri-istri Rasulullah itu, cuma di Rasulullah di rumah kan. Tapi setelah Rasulullah meninggal, yang tinggal ini dilanjutkan istri-istri Rasulullah. Dilakukan istri-istri Rasulullah yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya. Ini amal ya, yang dilakukan Rasulullah secara khusus untuk Lailatul Qadar, tapi tidak menghalangi melakukan amal-amal yang lain ya. Kalau Rasulullah memperbanyak membaca Quran itu di dalam sholat. Jadi kalau kita nggak bisa lama-lama membaca Quran itu dalam sholat, kita baca di luar sholat kan? Baca Quran ya. Kemudian zikir, istighfar, doa ya. Diusahakanlah bertambah amal kita di 10 malam yang terakhir ini. Jadi inilah mungkin dulu